فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada Kitabul Iman dan pada hadis yang pertama dari kitab ini, dan kita baru mengambil paragraf awal. Faman hafidhahu falyaqra. أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت منيا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، بارك الله فيكم. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa faedah dari paragraf awal hadis ini, yaitu pada kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
ketika ditemui oleh Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu ta'ala. Baik. Di antaranya berkaitan dengan Al-Basrah. Nah, apa faedah yang kita ambil berkaitan dengan negeri Basrah? Indah ya Ukasha. Negeri Basrah masuk di tanah Irak. Terus apa kekhususan negeri ini? Maklumat tentang negeri tersebut. Yang dikenal dengan ilmu, bahkan padanya madrasah besar bagi apa? Bagi ilmu lughah. Sehingga dikenal dua madhab besar dalam nahwu, yaitu madhab Basriyin dan Kufiyin. Nah, karena memang negeri ini akhwan dibangun ya setelah kekuasaan Islam meluas. Yang pertama kali membangun Basrah siapa? Indah Abdullah. Tayyib. Yang membangun kota Basrah Utbah ibnu Ghazwan. Pada masa kekhalifahan siapa? Zakaria. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Yang dikenal walam yu'bad as-sanamu qattu ala ardiha. Tidak pernah diibadai berhala sekalipun di tanah tersebut. Ini zaman dulu. Tayyib. Kemudian berkaitan dengan kisah yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, seorang alim. Dalam keadaan demikian, akhwani fillah, tidaklah menghalangi mereka untuk meminta fatwa kepada yang lebih alim. Karena dengan kembalinya seseorang kepada ulama yang manusia mendengar perkataannya lebih berbarokah dan lebih diterima manusia, makanya mereka menunggu-nunggu waktu untuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mencari sahabat, dan alhamdulillah diberi taufik untuk bertemu dengan sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di antara ulama sahabat yang terkumpul padanya keutamaan yang banyak. Nah, selain ilmu, juga semangat beliau dalam menapaki jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau serta meneladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhwani fillah, tentang Abdullah bin Umar dalam biografinya, kalau kita membaca biografi beliau akan dilihat bagaimana semangat yang luar biasa dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada hal-hal yang bukan sifatnya ibadah. Sampai-sampai dikatakan oleh Nafi', maula beliau, Nafi' maula Ibni Umar, beliau mengatakan, "Lau nadarta ila Ibni Umar idza taba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqulta hadza majnun." Seandainya engkau melihat pada Ibnu Umar tatkala beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan mengatakan ini gila. Kenapa, ikhwan? Karena beliau betul-betul mengikuti sampai hal-hal yang sangat detail.
wa yahtammu bi hatta kana qad khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik, sampai-sampai dikhawatirkan akan berakibat pada akalnya karena saking perhatiannya dalam masalah itu. Ketika mendapati tempat di situ Nabi berhenti, dia ingin berhenti situ. Misalnya Nabi berhenti di bawah pohon, dia lewat situ ingin berhenti di bawah pohon itu. Padahal Nabi mungkin berhentinya saat itu karena kepanasan, karena capek, bukan karena keutamaan pohon itu. Dan yang demikian ini akhwani fillah, asalnya tidak bernilai pahala, tapi memiliki nilai pahala dari sisi kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dituntut untuk yang demikian. Dalam artian yang Nabi berhenti ikut berhenti, yang Nabi turun ikut turun pada hal-hal yang sifatnya bukan ibadah. Cuman Abdullah bin Umar melakukan itu semua dikarenakan rasa cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul ingin ikut pelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hal yang beliau juga diberi berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kekuatan dalam menggauli yang tidak diketahui seorang pun yang diberi seperti itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dari sisi ibadah juga dikenal dengan semangatnya. Dikatakan oleh Nafi' rahimahullahu taala, "Ma mata Ibnu Umar hatta a'taqa alfa insanin aw zad." Tidaklah Ibnu Umar wafat sampai beliau memerdekakan budak 1000 budak atau lebih. 1000 budak luar biasa ini. Dari sisi sedekah dan infak, membebaskan seseorang dari dari perbudakan, termasuk diantaranya ya Nafi' maula beliau. Dalam keadaan demikian beliau dikenal dengan kezuhudan. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang lebih tua dari beliau, dan tentunya dari sisi keilmuan di atas Ibnu Umar. Karena Ibnu Mas'ud guru dari Ibnu Abbas dan merupakan rujukan Al-Quran pada masanya dan rujukan manusia. Dalam keadaan manusia saat itu masih banyak para sahabat-sahabat muda, mereka merujuk kepada Ibnu Mas'ud, karena dengan merujuknya kepada alim yang diharapkan langsung bisa memupus khilaf ini anfa'. Makanya upaya yang ditempuh seperti siapa ini, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Demikian pula yang ditempuh oleh Yahya bin Ya'mar, yaitu upaya menjelaskan kepada alim yang lebih berilmu. Dijelaskan sedetail mungkin. Makanya dalam hadis ini akhwan, beliau mengatakan wa dzakara min sya'nihim. Ini peringkasan sebenarnya diterangkan, disampaikan bagaimana. Ini maksudnya merujuk kepada ulama. Maksudnya demikian. Bukan kemudian maksudnya mengedepankan atas Al-Quran dan Sunnah ketika ulama menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Bukan demikian. Karena alim yang hakiki tentunya mereka akan mengupayakan untuk selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang disebut alim ya demikian, memang ulama yang sebenarnya seperti itu. Adapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah hakikatnya kan bukan alim haqqan. Makanya padanya barokah, sehingga segera terpupus fitnah.
Ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan apa? Memberikan fatwa berdasarkan penjelasan yang detail dan apa? Hak yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mar. Padahal Yahya bin Ya'mar alim atau bukan? Alim. Nah, telah kita lewati akhwan biografi beliau seorang tabi'in. Alim, tapi mereka mengerti kadar masing-masing. Naam, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu. Ada yang dijadikan rujukan. Pada masa itu tabi'in banyak berilmu. Tapi ketika masih ada sahabat, mereka mengupayakan untuk mengambil petuah-petuah dari sahabat. Demikian ada para penuntut ilmu. Naam, dan para mutaqaddimin yang mereka betul-betul mengetahui kadar masing-masing. Taib. Dan berkaitan dengan riwayat ini, akhwan, masih kita membahas pernyataan dari Yahya bin Ya'mar. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Nah, di sini juga ada faidah adabiyah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala. Nah, dengan mengutip dari perkataan para mutaqaddimun yang butuh untuk kita contoh, ya kawan. Karena adab, nah, pada seorang kita akan semakin mengangkat nilai orang tersebut. Dan bagaimana seorang ketika mengungkapkan suatu ungkapan tanpa menyinggung, tanpa ada peremehan kepada yang lain. Perkataan fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Naam. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan wa inna ma qala hadza minhu i'tidzaran an tawahhum i'tiradin yunsabu ilaihi fihi. Hanyalah beliau mengatakan seperti itu sebagai upaya untuk menyampaikan uzur. Naam. Antawahum i'tiradin yunsabu ilaihi fihi. Atas apa? Atas persangkaan yang mungkin mungkin dilontarkan, yang dinisbahkan kepadanya berupa apa? Qillatul mubalah bi sahibi, tidak memperdulikan temannya. Kan ada Na'am Humaid. Kenapa kok dia yang nyampaikan terus kepada Abdullah ibnu Umar? Nah, makanya beliau menyampaikan uzur. Kenapa aku yang bicara? Nah, karena beliau katakan fadhanantu anna sahibi sayaqilul kalama ilayya. Tayyib. Karena memang juga ditegaskan pada riwayat yang lain, akhwani fillah, secara tegas, nah, bahwasanya qaddamani Humaid lil mantiq wa kuntu ajra'u 'alal mantiqi minhu. Maka Humaid mengajukanku untuk aku yang berbicara. Naam, karena aku dulu orang yang lebih bagus dalam berucap. Bagaimana telah kita lewati. Naam, beliau murid siapa ini? Yahya bin Ya'mar. Di antara guru beliau siapa? Rifqi. Sehingga dia juga mendapatkan kemampuan itu dari sisi adab, dari sisi lughah, dari sisi sastra. Siapa Hudzaifah? Hah? Alif. Faedah hilang begitu saja. Siapa Pak Umar? Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali yang dikenal sebagai awal yang membukukan kaidah-kaidah nahwu. Dengan perintah Ali bin Abi Thalib saat itu. Ini riwayat yang masyhur.
Sehingga tidak heran kemudian keluar darinya seorang alim yang memiliki kemampuan tata bahasa yang bagus. Ini pentingnya juga ikhwan mempelajari bahasa. Butuh kita kepada bahasa yang bagus. Ini kita semua masih dalam tahapan belajar, rupanya itu. Selain mempelajari bahasa Arab juga butuh mempelajari bahasa kaum kita, karena bagaimanapun juga kita berdakwah di kaum yang tidak memahami bahasa Arab mayoritasnya. Sehingga kita pun butuh untuk mempelajari tata bahasa mereka. Dan ini diantara salah satu ilmu umum, ya ilmu yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum syar'i dalam artian ilmu umum yang dipelajari manusia yang butuh juga kita pelajari. Dan cepat insyaallah. Kemudian diterapkan dalam ungkapan sehari-hari, memperbanyak kosakata yang baik dari kosakata yang memang baku. Karena pada zaman sekarang ikhwan, bahasa Indonesia ini terkadang juga sudah kacau sekali dengan masuknya bahasa-bahasa gaul. Sehingga manusia terkadang lebih suka ngomong dengan bahasa-bahasa gaul, sehingga merusak tatanan bahasa yang bagus. Baik. Ini juga adab. Ketika engkau ingin mengungkapkan sesuatu, kalau ada yang lain, berupaya untuk menampik sangkaan orang bahwasanya engkau ini sok. Makanya tolak dulu untuk menolak adanya suudzon terhadap dirimu. Ini penting. Kemudian berkaitan dengan qadariyah yang kemarin telah kita singgung, bahwasanya mereka inilah yang diadukan oleh Yahya bin Ya'mar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana muncul di negeri Basrah pertama kali yang dibawa oleh siapa? Ibrar, yang mencetuskan pemahaman qadariyah, menyebarkannya pertama kali di negeri Basrah siapa? Yang pertama kali mencetuskan dan menyebarkan pemahaman di Basrah Ma'bad al-Juhani. Taib. Yang pada masa itu dia dikenal memiliki ilmu. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar, yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Membaca Al-Qur'an dan mereka juga punya perhatian terhadap ilmu. Naam. Taib. Memiliki ilmu, akan tetapi tidak diberi taufik untuk berada di atas akidah yang lurus. Dia menyimpang ikhwan karena apa? Karena terpengaruh dengan pemahaman qadariyah yang dia ambil dari siapa? Ini diingat, silsilah paham qadariyah yang sesat. Qadariyah awal yang tingkatannya sampai kufur. Siapa Ilhan? Silsilahnya siapa? Susan, seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian kafir lagi. Diambil oleh Ma'bad al-Juhani. Kemudian dari Ma'bad ini diambil oleh siapa? Oleh seorang yang namanya Ghailan. Ini silsilah masyhur pemahaman qadariyah. Berawal dari seorang Nasrani. Nah, pemahaman qadariyah awal saat itu akhwat, yang diingkari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan pengingkaran keras setelah disebutkan secara detail. Karena dalam hadis ini ada peringkasan. Naam, tayyib wa dzakara min sya'nihim. Ini menunjukkan ya namanya sedang meminta fatwa, berusaha untuk menyampaikan sedetail mungkin. Wa dzakara min sya'nihim. Naam, dan intinya bahwasanya mereka tidak beriman dengan perkara takdir. Ini yang paling pokok dan paling parahnya.
Naam. Wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unuf. Ini yang butuh ditekankan di sini. Alla qadara, an apa ini namanya? Ismail. An apa ini? Tayyib, an mukhaffafah minas tsaqilah. Asalnya anna, kemudian isimnya dhamir sya'an. Annahu la qadara. Wa annahum yaz'umuna annahu la qadara. Mereka itu berkeyakinan dengan keyakinan yang lemah. Karena di sini za'am untuk mengungkapkan suatu keyakinan, tapi keyakinan yang rapuh, keyakinan yang tidak dibangun atas fondasi yang benar. Nah, mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang namanya takdir. Wa annal amra unufun. Nah, dan bahwasanya perkara itu unuf, ay musta'naf. Nah, taib unufun maksudnya musta'nafun, yaitu perkara itu ya baru tanpa ada takdir. Ya terjadi begitu saja tanpa ada ketetapan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari apa? Wa annal amra unufun. Taib, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, ay musta'nafun. Wa ma'nahu indahum annahu lam tusbaq bihi sabiqatu ilmillah wala masyiatih. Jadi maknanya di sisi orang-orang Qadariyah yaitu bahwasanya perkara yang ada di muka bumi ini, ikhwan, yang terjadi itu tidak didahului dengan ilmu Allah. Allah tidak tahu sebelumnya. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Dan tidak didahului dengan kehendak Allah. Sebelum terjadi Allah tidak menghendaki. Nah, taib. Dan ini keyakinan Qadariyah yang awal, ikhwan, yang dikenal dengan istilah Qadariyatun Nufah. Qadariyah an-Nufah, yaitu Qadariyah yang meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Qadariyah inilah yang tingkatannya mencapai tingkatan kafir. Nah, tingkatan kafir. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam fatwa beliau yang sangat tegas, menyatakan bara'ah beliau dari apa? Dari firqah kufur tersebut. Nah, karena pernyataan beliau sangat tegas, dan itu juga yang dipahami oleh para ulama, bahwasanya pernyataan ini menunjukkan kafirnya orang-orang Qadariyah tersebut yang tidak meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini adanya takdir, dan tidak meyakini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ikhwan, dengan serta merta demikian? Karena perkara itu perkara yang maklumun fid din bid darurah. Perkara itu merupakan perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat, ikhwan. Manusia secara fitrahnya tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui, dan takdir segala sesuatu telah ditetapkan. Cukup itu. Nah, dan alasan orang-orang Qadariyah, ikhwan, karena mereka tersesat seperti ini, tentunya juga punya alasan, punya yang dijadikan sebagai landasan. Kenapa kok sampai seperti itu? Syubhatnya apa? Nah, karena talib, ikhwan, seorang penuntut ilmu butuh ketika mengetahui suatu hal yang disebutkan para ulama menyimpang, butuh sisi penyimpangannya apa. Jangan sampai ketika ditanya apa sisi kesalahannya, apa sisi penyimpangannya, tidak mengetahui. Mereka mengatakan li'annahu la fa'idata li'ilmihi biha qabla ijadiha wa huwa abath wa huwa 'ala Allah ta'ala muhal. Ini alasan mereka. Mereka tidak mau mengilmui atau tidak mau meyakini bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini alasannya apa? Karena tidak ada faidahnya.
Allah mengilmui sebelum terjadinya, itu tidak ada faedahnya menurut mereka. Dan itu sesuatu yang sia-sia. Wong tahu tapi belum terjadi, gimana? Faedahnya apa menurut mereka? Dan itu muhal menurut mereka. Itu tidak mungkin bagi Allah. Ada sesuatu yang tidak berfaedah, ada sesuatu yang sia-sia, itu tidak mungkin bagi Allah. Itu asal muasal mereka terjatuh dalam penolakan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penolakan terhadap takdir. Pahami ini? Nah, karena mengetahui asal kenapa suatu kelompok menyimpang penting, akhwan, agar seorang tahu dasarnya, betul-betul dari dasarnya kenapa kok sampai seperti itu. Sehingga ketika ingin memberikan pemahaman kepada mereka, dipahamkan dari dasarnya. Taib, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya segala sesuatu itu, itu sesuatu yang hak. Dan menunjukkan kesempurnaannya, bukan malah menunjukkan bahwasanya itu sia-sia bagi Allah. Tapi bahkan menunjukkan kesempurnaan Allah, yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang belum terjadi Allah telah mengetahui. Baik. Ini qadariyah yang tingkatan kufur, dan telah ditegaskan oleh para imam ikhwan bahwasanya qadariyah jenis ini pada masa kini hampir-hampir tidak dijumpai lagi. Dengan istilah sudah punah, pemahaman itu sudah punah. Taib, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian a'immah, di antaranya khonifillah pengarang maqalat minal mutakallimin. Faqad inqaradatil qadariyah al-qailuna bihadzal qaul asy-syani' al-batil wa lam yabqa ahadun min ahli al-qiblati alaihi. Bahwasanya qadariyah yang meyakini keyakinan yang sangat batil ini telah punah. Yaitu keyakinan apa ini? Yang sudah punah ini, Faris. Qadariyah jenis yang apa? Yang qadariyah yang apa ini yang punah ini? Yusuf? Yang tidak apa? Tidak nufatul ilm, tayyib. Yang menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu. Ini yang punah, Pak. Karena kalau berkeyakinan itu kafir, sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Cuman yang ada pada masa belakangan, ikhwanifillah, mereka-mereka yang yang berpemahaman qadariyah dari sisi mengatakan bahwasanya kebaikan itu dari sisi Allah, keburukan itu dari selain Allah. Ini mayoritas pemahaman qadariyah mutaakhirin. Adapun qadariyah al-awwal, yang awal dulu, telah punah menurut pernyataan sebagian peneliti firqah-firqah yang ada. Walaupun tentunya mungkin pada sebagian orang ideologi tersebut tersembunyi bisa saja, tapi untuk menjadi suatu firqah yang jelas pemahamannya dan penyebarannya tidak didapati yang seperti ini pada masa kini. Wallahu ta'ala alam. Yang ada pemahaman qadariyah yang tidak sampai tingkatan kafir, yaitu yang mengakui bahwasanya kebaikan dari sisi Allah, sedangkan keburukan dari selain Allah. Sehingga mereka menetapkan adanya adanya dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang qadariyah sebagai majusu hadhil ummah,
Ini sisi korelasinya, yaitu hubungan kecocokan hadis dengan keadaan mereka. Nabi SAW dalam riwayat yang sanadnya akhwanifillah, memang pada masing-masingnya ada kelemahan, tapi dengan penggabungannya mencapai tingkatan sahih li ghairi. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam silsilah as-sahihah. Nabi SAW mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Taib, sahabinya diantaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mengatakan bahwasanya qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa disebut majusinya umat ini? Karena mereka keadaannya seperti orang majusi yang menetapkan adanya dua pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Orang majusi kan gitu, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Dan orang-orang qadariyah juga demikian. Ada pencipta kebaikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pencipta keburukan adalah makhluk-makhluk itu sendiri. Baik. Sehingga sangat jelas ini kebatilan pemahaman qadariyah. Cuman pemahaman qadariyah yang jenis ini ikhwan, kebid'ahan mereka tidak sampai mukaffirah. Tidak sampai mukaffirah, wallahu taala alam. Karena mereka masih menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan paragraf awal ikhwan. Untuk berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.